Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pemirsa channel YouTube Padang Kita. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan juga di masa pandemi ini. Baik, senang sekali saat ini sudah hadir bersama saya narasumber kita. Ada Ibu Dr. Asrawati M. Biomed SPAK. Halo ya. Ibu Dr. Wati, apa kabar? Baik, baik. Sore, Dan kita sekarang sudah ada di klinik My Lovely Child ya, tempat dokter praktek. Oke, Bu Dokter, kalau misalnya kita lihat saat sekarang ini, bagaimana Bu Dokter melihat perkembangan COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya di Padang? Ya, untuk COVID-19 sebagaimana kita tahu, kasusnya untuk di Sumatera Barat yang confirm positif itu masih terus bertambah, dan khusus untuk anak juga kasusnya juga bertambah. Udah lebih dari 100-an yang confirm positif. Namun yang meninggal saat ini baru 4 orang, dan semua itu adalah yang mempunyai penyakit dasar atau komorbid. Sebagian besar anak itu confirm positifnya adalah orang tanpa gejala, OTG ya. Dokter ya. Oke, kalau melihat ke depannya seperti apa nih, Bu Dokter Wati? Ya, kalau kita melihat situasi saat ini, karena pandemi ini belum berakhir, dan ini kemungkinan baru di akhir gelombang pertama, dan mungkin ntar lagi kita juga akan masuk ke gelombang kedua, maka terus kasus akan terus meningkat. Ya. Di sisi lain, karena kami hampir setiap hari itu lebih kurang 200-an ya, bahkan ada yang tertinggi waktu itu 400 lebih kasus confirm positif. Satu orang yang positif akan kemungkinannya itu bisa penularannya bisa 10 kali lipat sampai 30 kali ya, 1 banding 30. Bisa dibayangkan satu orang positif saat ini mungkin berlipat-lipatnya makin banyak kasusnya. Dan kita sudah kejar juga dengan tracking, tracing ya di setiap kasus yang confirm positif. Tapi kan yang utama kan pencegahan dan pemahaman bahwa ini pandemi. Kita harus bersama-sama mengatasinya, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Jadi kalau protokol kesehatan, saya sih masih melihat nih hari ini, masih melihat ada yang belum pakai masker atau face shield ya, ada yang masih berkerumun dan sepertinya menganggap masalah ini seolah-olah biasa gitu. Masih ada mungkin sebagian orang yang belum percaya. Tidak percaya malah ya, Dokter ya. Dan sekali lagi saya tekankan ya, COVID-19 itu nyata, ada, dan itu memang penyakit yang kalau kita kena, bagi yang ada komorbid, ada faktor risiko ya, obesitas, penyakit dasarnya misal leukemia, daya tahan tubuh menurun, hipertensi dan lain-lainnya, terutama juga bagi yang kalau pada anak-anak tentu misal ya, yang kemungkinan berisiko adalah anak-anak yang imunisasinya tidak lengkap. Itu salah satunya ya. Ya, dan kita pun saat ini masih menunggu ya imunisasi untuk COVID-19, sama-sama menunggu. Baik, tadi dokter bilang satu orang bisa menularkan atau menjangkiti 30 ya, berarti COVID-19 ini menyerang siapa saja. Nah, untuk mengantisipasinya langkah-langkah apa aja yang harus kita lakukan nih dokter? Yang pertama untuk antisipasi, terutama di keluarga, dimanapun berada ya, kita harus kalau semua mentaati menjalankan protokol kesehatan minimal 3M itu. 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Dan untuk anak-anak khususnya, pemahaman itu secara dini dan dari rumah dilatih. Jadi anak-anak itu kita latih, Mbak Wit. Gimana cara mencuci tangan? Kita contohkan kita dong. Kasih tahu ya, iya, kita kasih tahu gitu ya. Gini ya, cuci tangannya mama tunjukin gitu ya, 6 langkah seperti yang WHO itu ya, yang telah dicontohkan. Terus lagi pula kalau ke depan jadi nih sekolah dibuka, kan kalau dia nggak bisa cuci tangan, tidak biasa pakai masker, dan pakai masker pun cara memakai, cara pakai masker yang benar ya. Masker yang benar. Kemudian bagaimana setelah dibuka maskernya, dibuangnya juga harus ke tempat sampah, jangan sembarangan, karena ada
percikan saliva mungkin yang berpotensial menularkan kalau misalnya dia berkemungkinan bisa positif. Baik, biar anak-anak kita paham betul akan bahaya COVID ini, bagaimana sih cara kita ngasih taunya atau mengedukasinya nih, Bu Dokter? Sekarang kan banyak nih Mbak Wit. Kita itu ada konten ya, pengertian COVID-19 dalam bentuk buku gambar, ya. Kemudian ada videonya, dan itu sambil bercerita sama anak-anak sambil duduk kita pahamkan bahwa ini adalah pandemi, kasih pengertian bahwa kalau pandemi ini si corona, kan ada cerita si corona, ini bahwa dia nanti bisa masuk lewat pernafasan, pernafasan nanti muncullah gejalanya batuk pilek. Kalau batuk pilek nggak ditutup, nggak pakai masker, sampai ke temannya, sampai ke saudaranya, sehingga nambah yang kita yang jadi sakit, nanti tetangga sakit, orang di sekitarnya jadi sakit. Dan kalau misalnya kita nggak punya daya tubuh yang bagus, punya penyakit dasar ya, yang menurunkan daya tahan tubuh ya, tidak punya status gizi yang baik, anak-anaknya tentu juga gampang untuk perburukannya. Ya, jadi pahami, kasih contoh ya, dan itu diulang-ulang Mbak Wit. Oke, diulang. Sudah bisa dikasih tahu sejak umur berapa nih anak-anak? Sebenarnya kalau anak-anak tuh kalau di atas 3 tahun sudah bisa. Sudah mengerti ya? Sudah mengerti. Anak lebih-lebih anak yang cepat tanggap ya, dengan responnya yang fokusnya bagus, kemudian bicaranya bagus ya. Kita sudah bisa latih, karena behavior itu di atas 3 tahun itu sebenarnya sudah bisa kita bentuk gitu. Oke, Dokter. Mungkin juga kalau untuk anak-anak yang di bawah 3 tahun nih atau yang bayi ini, gimana nih cara kita, pasti lebih susah ya menjaganya ya untuk terhindar dari COVID ini, gimana caranya Bu Dokter? Kalau pada anak-anak ya, yang pertama itu selain protokol kesehatan kita terapkan, kalau kita pegang bayi cuci tangan, dan kita pun kalau misalnya kita ada batuk pilek atau apa, pakailah masker sama face shield mungkin ya. Kemudian kasihlah nutrisi yang optimal, yang lengkap ya, ada mengandung protein, karbohidrat, lemak ya, dan mikronutriennya yang juga lengkap, vitaminnya bisa dalam bentuk multivitamin gitu ya. Kemudian lengkapi imunisasi. Jangan lupa lengkapi imunisasi. Penting ya Dokter? Penting sekali, karena bisa menyebabkan cross silang untuk peningkatan daya tahan tubuh. Baik, tadi Dokter juga cerita untuk kasus anak-anak yang terpapar COVID sudah sampai 100 angkanya, bahkan ada 4 orang yang meninggal ini Dokter. Nah, kalau misalnya ada anak yang terpapar, apa yang mesti kita nih sebagai orang tua mesti kita lakukan? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Sebagian besar tadi orang tanpa gejala ya, dan biasanya kita lakukan isolasi mandiri ya. Ada yang isolasi mandiri di rumah, tapi tentu dengan edukasi orang tuanya mampu dan punya kamar juga khusus, sehingga jarak antara anggota lain juga bisa diatur. Kemudian ada lagi penanganannya lewat isolasi yang ditanggung pemerintah ya. Mungkin ada pernah kenal ada 2 tempat sebenarnya di sini untuk isolasi positif pada anak. Di situ kita orang tua tentu memberikan dukungan ya. Tapi kalau anak yang masih kecil tentu didampingi. Dan itu pada anak-anak remaja selalu dihubungi anaknya, kasih pengertian, dukungan, kasih semangat bahwa insya Allah, yakinkan dia, insya Allah dia sembuh. Karena misalnya daya tahannya bagus, makannya bagus, kita kasih makan yang optimal. Terus kasih yang support nih, multivitamin, probiotik ya. Saat ini yang diindikasikan sangat baik untuk mempercepat seronegatifnya. Itu kita support. Jadi setiap hari itu ditelepon anaknya, dihubungi, ya kalau perlu ya video call lah. Terus kami di layanan di pemerintah sendiri, baik tingkat puskesmas, rumah sakit, M. Jamil juga ikut membina 2 wilayah itu. Kita juga melakukan seperti intervensi. Intervensi dalam bentuk juga mengedukasi bagaimana apa yang dia harus makan. Terus bagaimana reaksinya terhadap
penyakitnya yang dideritanya. Jadi memang kami punya data ya, kami menilai ini anaknya stres apa enggak, cemas apa tidak, terganggu nggak tidurnya. Itu semua dalam pemantauan. Dan kami juga melakukan intervensi seperti pemberian pengertian tadi, video corona, apa itu penyakit corona, kemudian bagaimana responnya terhadap perubahan lingkungannya itu. Jadi setiap hari itu bagaimana tanggapannya, apa yang dirasakannya, sehingga anak nextnya itu tidak akan menderita jangka panjangnya adalah depresi. Nah, itu yang ditakutkan ke depannya. Jadi intervensi psikososial itu juga sangat diperlukan saat anak terbukti mendapatkan konfirm positif. Jadi tidak hanya dukungan perawat yang merawatnya ya, petugas yang merawatnya, tapi orang tua dan orang sekitarnya. Perlu tetap juga. dijaga komunikasi aktif. Kita juga pengen tahu nih Bu Dokter, bedanya kalau anak-anak yang terpapar virus corona sama orang dewasa. Ini apa bedanya? Secara psikologis mereka ngerasain nggak sih kalau penyakit ini berbahaya gitu? Ya, mungkin kalau dewasa mungkin karena udah pengertian udah tahu ya, memahami ya. Ada juga sih orang dewasa juga pada stres juga ya. Terbukti beberapa baik dari terutama kalangan medis saja juga seperti alhamdulillah lulus gitu ya misalnya kan. Kami juga begitu gitu. Dan pada orang dewasa udah potensi juga stres ya, depresi ya. Pas nerima tuh pasti kaget ya, terima tuh kaget. Gitulah manajemen kita, tapi dewasa kan bisa lah untuk manajemen stresnya. Nah, kalau pada anak-anak, kalau yang kecil ya, misalnya di bawah 7 tahun, 12 tahun lah rata-rata tuh biasa aja. Kalau dia nggak ada gejala ya, itu biasa aja mereka. Malah kalau kita telepon, bagaimana keadaannya? Mau nggak makannya? Mau Bu? Gimana? Nggak ada merasa apa-apa katanya. Cuman paling dia merasa karena terbatas dengan keluarga ya, karena mungkin satu keluarganya mendampingi gitu kan. Tapi pada anak-anak remaja sudah ngerti nih, udah agak cemas-cemas juga dia. Gimana Bu, sembuh nggak saya Bu katanya kan? Oh insya Allah sembuh, kan nggak ada gejala, nggak ada gejala. Rata-rata kan karena mereka itu nggak ada gejala gitu. Tapi kadang ya itu tadi yang nama manusia ya. Yang ditakutkan adalah kan yang happy hipoksia itu. Jadi orang biasa-biasa saja, tahu dia drop. Tapi kalau pada anak-anak sampai saat ini kita belum menemukan kasus yang klinisnya seperti apa, tiba-tiba saturasinya turun yang dikenal dengan happy hipoksia. Cuman pada dewasa sudah berapa datang, misalnya kan datang ke rumah sakit, memang ada komorbid sih, tapi mungkin kita ngomong-ngomong gini kan, tapi mendadak beberapa hari berikutnya dia saturasinya turun. Kalau dewasa itu aja bedanya. Kalau anak-anak diharapkan karena OTG tadi yang banyak, dia nggak terlalu menimbulkan efek ke dirinya bahwa itu perlu dicemaskan. Kecuali dia misalnya keluarganya yang nggak dukung. Nah kalau untuk penularannya kita juga mau tanya nih dokter, itu rata-rata dari mana nih penularan kalau untuk anak-anak? Kalau anak-anak biasanya ada keluarga yang positif. Keluarga ya? Iya. Biasanya. Atau kalau udah remaja dia suka ngumpul-ngumpul sama temannya. Nah, itu juga karena tidak memperhatikan protokol. Iya, protokol kesehatan. Oke. Dan kalau tadi kita bicara juga kalau anak-anak banyak yang OTG ya dokter. Apakah tingkat imun tubuh mempengaruhi ini, dan apakah tingkat imun tubuh juga mempengaruhi anak-anak ini untuk cepat sembuh dari corona? Gimana nih dok? Jelas ya, karena virus tentu virus masuk, tubuh kita sudah dibuat oleh Allah sesempurnanya bahwa ada sistem respon imun terhadap antigen yang masuk, jadi terhadap virus yang masuk. Nah pada anak-anak terutama yang lengkap imunisasinya itu mempunyai daya respon imun yang cepat bekerja. Jadi dia saat ini sudah, karena lebih anak-anak yang lebih kecil ya, mungkin lengkap imunisasi di setahun 2 tahun, dia akan punya kekebalan, dan kekebalan itu memang bertahan beberapa tahun kemudian, bisa 5-10 tahun baru terjadi penurunan sedikit. Tapi kalau misalnya rajin juga melakukan imunisasi ulangan atau booster, tentu teraktivasi lagi, sehingga dia juga respon imunnya sampai
umur 15 sampai 25 tahun itu bagus. Nah, makanya kalau yang imunisasi lengkap, boosternya lengkap itu bagus karena di dalam ketika orang terinfeksi, dia setelah mempunyai respon imun yang bekerja dengan baik, terjadi cross respon imun ya, sehingga walaupun saat ini bukan mendapat imunisasi COVID-19, tapi dia respon imunnya bekerja. Kenapa? Karena dia juga sudah punya pengalaman di pemberian imunisasi sebelumnya, gitu. Walaupun tidak spesifik ya, dan itu dibuktikan saat ini anak-anak yang lengkap imunisasinya toh punya menjadi OTG. Jadi sekali lagi pesannya, lakukanlah imunisasi. Baik dokter. Oke, metode apa aja nih dokter yang dilakukan untuk mengajarkan anak tentang rentan dan bahaya COVID-19 ini? Kalau metode tentu kalau di keluarga ya mungkin orang tua bisa diskusi ya sama anaknya, kemudian memberikan contoh ya, dan komitmen dan konsisten dengan itu, dan berulang tadi, karena dicontohkan berulang itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kemudian bisa lewat video-video ya, video-video maupun brosur-brosur atau modul-modul yang disiarkan oleh Departemen Kementerian Kesehatan atau Kemendikbud sendiri juga punya, terutama untuk anak-anak sekolah juga di grup-grup mereka juga diajarkan. Jadi bentuklah ranah-ranah kelompok-kelompok edukasi. Kelompok-kelompok edukasi, dan itu di follow up. Jadi jangan diajarin tapi tanpa pemantauan gitu. Tapi itu di follow up terus. Baik, dokter. Saya kira kita sudah banyak berjuang ya, perjuangan beberapa teman-teman di komunitas, di lapangan ya, itu tidak henti-hentinya juga ya. Tidak hanya melakukan swab loh, itu mencegah ya, tapi juga ketika orang mengedukasi, mengajak itu semua pihak juga harus terlibat. Jadi rumah tangga yang didahulukan, kemudian kelompok masyarakat sekitarnya dengan mempertimbangkan 3M itu, kemudian kelompok yang lebih besar mungkin dari orang-orang yang terdidik yang mau berjuang ya, mungkin BKKBN bisa kelompok ibu balita aja ada, mungkin kelompok penanggulangan COVID ini juga bisa dibikin. Jadi kelompok-kelompok ibu balita itu dimanfaatin juga bisa. Nah, mungkin edukasinya kita bisa lakukan via Zoom mungkin ya, dengan diberikan oleh narasumber, mungkin dari kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Fakultas Kedokteran atau UNAN sekalian gitu. Jadi saya kira pembinaan itu bisa berlanjut. Oke, baik dokter. Terakhir ini apa masukan dan sarannya bagi pemerintah untuk sama-sama kita menekan angka COVID-19 di Padang dan juga di Sumatera Barat? Ya, kalau untuk pemerintah mungkin saat ini pemerintah udah berusaha kuat ya, keras ya. Bahkan Perda udah keluar ya untuk Sumatera Barat untuk penetapan protokol kesehatan. Mari kita dukung itu dan tingkatkan lagi partisipasi mungkin melalui kelompok-kelompok masyarakat kecil, baik mulai dari keluarganya, RT-nya, RW-nya gitu ya. Kemudian semua yang terdidik mungkin atau yang punya kompetensi masalah berkaitan dengan kesehatan ya, terutama di komunitas juga semua turun tangan. Dan itu himbauannya mungkin berulang-ulang ya, karena berlomba-lombalah untuk kebaikan kan gitu. Dari manapun, tidak hanya dari sisi medis, mungkin yang paham bagaimana melakukan penyuluhan atau mengajak yang lebih baik juga terlibat. Kemudian pemerintah juga mewajibkan lagi imunisasi itu, karena imunisasi sangat terbukti menurunkan angka kesakitan atau menjadi lebih berat. Jadi perintahkanlah untuk pencapaian imunisasi, dan untuk terutama saat ini yang dicegah adalah yang berkaitan dengan terjadinya pneumonia. Jadi imunisasi yang berperan untuk bisa mencegah pneumonia adalah misalnya DPT ya, karena ada pertusisnya. Kemudian disarankan tambahan imunisasi MR. Kemudian disarankan juga imunisasi influenza
yang bisa diberikan untuk anak di atas 6 bulan. Kemudian disarankan pemberian imunisasi PCV yang isinya adalah pneumokokus. Pneumokokus juga sering menyebabkan pneumonia, ya. Terus apalagi bisa juga misalnya pemberian imunisasi varicella. Nah, imunisasi selain imunisasi dasar tadi ya yang diwajibkan oleh pemerintah, maka lakukanlah tambahan imunisasi untuk mencegah pneumonia. Mudah-mudahan dengan imunisasi, nutrisi, pengasuhan dan penerapan protokol kesehatan tersebut bisa mencegah. Karena sebenarnya pencegahan ini yang pertama. Karena kami di M Jamil ini adalah pertahanan terakhir. Tim dokter itu sebenarnya pertahanan terakhir. Jadi yang pertahanan pertama adalah di masyarakat, di keluarga itu. Mudah-mudahan kalau kita sudah komitmen, angka positifnya berkurang ya. Kalau positif berkurang berarti kan pengurangan penularannya juga berkurang, sehingga anak-anak kita juga nggak kurang juga insiden terhadap anak kan gitu ya, karena kan dibawa ke rumah biasanya kan, atau anak yang keluar gitu ya. Jadi teamwork lah Mbak Widya. Ya, sama-sama kita berusaha melawan pandemi ini biar cepat berakhir ya dokter ya, sama-sama ya. Tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker yang benar, jaga jarak, sama rajin-rajin cuci tangan. Oke, dokter ada terakhir yang mau disampaikan, boleh pesan-pesan lagi? Karena pandemi ini masih panjang dan untuk anak-anak untuk tumbuh kembang optimal itu kita harus memaksimalkan pengasuhan baik asah, asih, asuh. Itu kombinasi antara nutrisi dan stimulasi yang diberikan pada anak itu akan membentuk perkembangan otaknya menjadi optimal, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Dan lakukanlah lengkapi imunisasi, dan jangan bosan-bosan mengkoreksi, mengajarkan anak-anak kita dan untuk memahami situasi ini sehingga kedepannya tidak membuat trauma atau membuat perkembangannya terganggu di masa yang akan datang. Baik, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Dr. Asrawati M. Biomed SPAK. Terima kasih Ibu Dr. Wakti, kita ketemu lagi lain waktu. Dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan pemirsa channel YouTube Padang kita. Saya Widya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.